Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Maulana Prasetyo dari MPM 190 10 10 dan nomor saya Daftar Yanta MPM 190 310 10 216. Kami dari grup E sesi ketiga. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi sedikit tentang mikroskopi atau mikroskop. Langsung saja, mikroskop merupakan alat laboratorium yang biasanya digunakan untuk mengamati benda-benda yang sangat kecil atau mikroba yang sangat kecil dan benda-benda yang tidak tampak secara langsung oleh indera. Jadi kita perlu mikroskop untuk mengamati benda-benda tersebut. Nah, berikut saya akan menjelaskan sedikit bagian-bagian dan fungsinya dari masing-masing mikroskop. Jadi pada mikroskop terdapat bagian-bagian. Yang pertama, lensa okuler, 2 lensa okuler, revolver, 4 lensa objektif, meja preparat, jepit meja preparat, diafragma, sumber cahaya, kaki penyangga putar, tangan mikroskop, skala preparat, makrometer vertikal, mikrometer vertikal, makrometer horizontal dan mikrometer horizontal, pengatur kecerahan dan jenis lampu. Akan saya jelaskan masing-masing bagian dari mikroskop. Yang pertama, lensa okuler mikroskop. Lensa okuler merupakan lensa yang terletak pada bagian atas mikroskop. Biasanya lensa okuler ini merupakan lensa yang paling dekat dengan mata observer atau pengamat. Lensa okuler berfungsi untuk membentuk bayangan nyata dari lensa objektif. Jumlah lensa okuler pada mikroskop monokuler berjumlah 1, sehingga hanya bisa dilihat menggunakan sebelah mata. Jumlah lensa okuler pada mikroskop binokuler berjumlah 2, sehingga pengamatan dengan pengamatan lebih hangat. Selanjutnya, lensa objektif mikroskop. Lensa objektif mikroskop merupakan lensa yang terletak dekat dengan objek atau sampel yang akan diamati. Lensa objektif ini membentuk bayangan nyata dari suatu objek. Letak lensa objektif biasanya terpasang pada revolver dengan jumlah 3 atau 4 buah, tergantung jenis mikroskopnya. Kemudian ada diafragma. Diafragma ini merupakan salah satu komponen di mikroskop yang terletak pada bagian bawah meja preparat. Fungsi dari diafragma ini adalah untuk menentukan jumlah cahaya yang masuk atau difokuskan ke sampel. Kemudian meja preparat mikroskop merupakan bidang kecil pada mikroskop yang digunakan untuk meletakkan sampel yang akan diamati. Biasanya pada meja preparat ini terdapat capit atau klip yang digunakan untuk memegang sampel agar tidak mudah tergeser. Selanjutnya ada kaki penyangga mikroskop, merupakan fitur tambahan pada mikroskop. Fitur ini biasanya tidak selalu tersedia pada mikroskop zaman dahulu. Fungsi dari kaki ini adalah untuk menyangga mikroskop jika diletakkan pada bidang yang tidak datar. Kemudian lengan mikroskop. Lengan mikroskop ini berfungsi untuk sebagai rangka atau frame mikroskop itu sendiri. Selanjutnya ada skala preparat mikroskop. Pada skala preparat mikroskop ini berfungsi tidak selalu tersedia pada setiap mikroskop dan bersifat opsional. Selanjutnya ada revolver mikroskop. Revolver mikroskop ini merupakan tuas penyangga lensa objektif. Secara umum, tugas revolver digunakan untuk mempermudah setting nilai pengamatan dari sebuah mikroskop. Pada poin sebelumnya telah dijelaskan jika mikroskop umum memiliki perbesaran 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Selanjutnya ada makrometer dan mikrometer mikroskop. Merupakan tuas putar yang tersedia pada mikroskop. Tuas ini biasanya memiliki fitur vertikal maupun horizontal. Nah, fungsi dari makrometer dan mikrometer ini adalah untuk memfokuskan lensa pada objek yang diamati baik itu secara vertikal maupun horizontal.
makrometer bersifat besar dan mikrometer bersifat kecil. Selanjutnya ada tuas pengatur kecerahan, merupakan sebuah potensiometer yang dihubungkan ke bola lampu pada mikroskop. Fungsi dari tuas ini adalah mengatur kecerahan cahaya yang dihasilkan untuk mengamati objek. Tuas ini berhubungan dengan diafragma untuk memfokuskan cahaya pada objek yang diamati. Mikroskop. Macam-macam mikroskop. Yang pertama ada mikroskop cahaya, mikroskop yang kedua ada mikroskop stereo, yang ketiga ada mikroskop elektron. Lanjut mikroskop elektron. Mikroskop elektron mempunyai pembesar sampai 100 kali elektron yang digunakan sebagai pengganti cahaya. Mikroskop elektron mempunyai dua tipe mikroskop elektron, yaitu scanning atau SEM dan mikroskop elektron transmisi atau SEM. Yang pertama SEM atau scanning electron microscope. SEM ini digunakan untuk studi detail arsitektur permukaan sel dan objek yang diamati secara tridimensi. SEM merupakan mikroskop elektron yang memotret material berdasarkan interaksi elektron dengan permukaan material. Selanjutnya ada TEM atau Transmission Electron Microscope, yang digunakan untuk mengamati struktur internal sel. Pada mikroskop ini, elektron mampu menembus spesimen yang sangat tipis antara 10 nanometer sampai 100 nanometer. TEM mampu memperbesar objek sampai 500.000 kali, mampu mengamati organel sel. Selanjutnya ada prinsip kerja dari mikroskop. Mikroskop memiliki prinsip kerja, yakni memantulkan cahaya melalui cermin, lalu diteruskan hingga lensa objektif. Pada lensa objektif, bayangan yang dihasilkan adalah maya terbalik dan diperbesar. Kemudian, bayangan akan diteruskan dan menghasilkan bayangan yang tegak nyata diperbesar oleh mata pengamat. Pembiasan dua kali pada lensa objektif dan okuler dapat diperoleh bayangan yang terang dan pembesaran sebesar 100 sampai 1000 kali dari satu objek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan antara mikroskop cahaya dengan mikroskop elektron. Nah, sudah terlihat pada slide di samping saya ini. Hal pertama yang membedakan antara keduanya adalah sumber cahaya. Untuk radiasi itu bisa dari cahaya matahari maupun lampu, sedangkan untuk mikroskop elektron itu berasal dari elektron. Selanjutnya, perbesaran maksimum untuk mikroskop cahaya itu 1000 kali, dan mikroskop elektron itu bisa mencapai 2 juta kali. Setelah itu, lensa yang digunakan untuk mikroskop cahaya adalah kaca, dan mikroskop elektron adalah elektromagnetik. Untuk pewarnaannya, pada mikroskop cahaya zat warna untuk merefleksikan warna, dan untuk mikroskop elektron pewarnaan dilangsungkan pada bahan-bahan yang mengandung logam berat dan merefleksikannya melalui elektron. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang memengaruhi mikroskop. Yang pertama ada intensitas. Untuk rentan intensitas yang dimiliki mikroskop adalah rentan 1 sampai 6, dan intensitas akan memengaruhi gelap dan terangnya hasil bayangan mikroskop. Dan yang kedua ada pencahayaan. Pencahayaan yang tepat adalah cahaya yang memiliki daya tembus paling besar, misalnya warna ungu, karena memiliki panjang gelombang yang kecil. Nah, lalu kami akan membahas juga mengenai seperti apa sih prinsip kerja dari mikroskop. Jadi, prinsip kerja mikroskop itu, lensa objektif akan membentuk bayangan benda yang bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Setelah itu, bayangan benda oleh lensa objektif akan ditangkap oleh lensa okuler. Nah, bayangan inilah yang akan tampak terlihat oleh mata. Terus, teman-teman, pada praktikum kami juga melakukan penambahan air yang diteteskan pada preparat. Mengapa demikian? Hal itu bertujuan untuk menempelkan preparat pada objek gelas, sehingga nantinya preparat akan mudah untuk diamati. Berikut merupakan hasil pengamatan pada beberapa bahan melalui mikroskop, yakni ada yeast, jagung, tepung, kapas, kapuk, air got, dan bawang merah.
Nah, setelah hasil percobaan yang telah kami tayangkan tadi, kita akan membahas sedikit percobaan yang telah kami lakukan. Nah, untuk mikroskop yang kami gunakan adalah mikroskop cahaya binokuler. Pertama-tama, langkah percobaannya ialah membersihkan objek gelas hingga bersih hingga steril dengan menggunakan silol agar tidak mengganggu pengamatan. Lalu kita akan mengambil spesimen yang akan diujikan. Setelah itu letakkan pada objek gelas dan tutup dengan dek gelas. Sebelum ditutup dengan dek gelas, apabila dia itu sifatnya padat seperti bawang merah atau kapas, nah itu kita perlu untuk menetesi aquades atau air. Setelah itu kita akan meletakkan preparat pada meja preparat, lalu ukur perbesaran pada lensa objektif mikroskop dengan menggunakan revolver. Pada percobaan ini kita menggunakan lensa okuler 40 kali objektif dengan ukuran perbesaran 10 kali. Dari data pengamatan yang telah kita bahas sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa apabila data tersebut dibandingkan oleh literatur menunjukkan kesesuaian dari segi bentuk, ada tidaknya sel dan struktur dari mikroorganisme yang diamati. Contohnya seperti pada kapas, berdasarkan hasil pengamatan dan literatur diperoleh hasil yang sama, yaitu berbentuk serabut, berinti, tidak berkoloni. Nah, bahan yang lainnya seperti bahan jagung, bawang merah, tepung beras, ketan air, kentang, air got, dan yeast, di mana semuanya mempunyai kesamaan antara hasil yang diperoleh dari pengamatan setelah dibandingkan dengan hasil mikroskopis dari beberapa penelitian. Dengan gambar literatur, bentuk morfologi juga menunjukkan kesamaan dengan literatur. Wah, tidak terasa ya, sudah selesai pembahasan mengenai praktikum mikroskopi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.